Oke, sekarang kita berada di podcast dari Bitalk. Bitalk itu adalah podcast berani berbicara berdasarkan realita dan fakta. Jadi tamu-tamu yang akan kita undang di Bitalk ini adalah orang-orang yang spesial. Bukan hanya spesial, tapi dia harus berani untuk bercerita berdasarkan realita dan fakta. Jadi nggak boleh bohong-bohong dan nggak boleh ditutup-tutupin. Nah, sekarang hari ini saya sudah berjumpa dengan salah satu tamu kita yang spesial. Jadi ini adalah salah satu inspirasi seorang wanita, bukan hanya inspirasi bagi wanita saja. Mungkin sekarang udah jadi emak-emak ya gitu ya, tapi tetap dipanggil Teh karena ya banyak orang yang memanggil Teh. Namanya adalah Teh Osa. Oke, gimana Teh Osa kabarnya hari ini? Alhamdulillah bahagia sekali hari ini. Oke, alhamdulillah bahagia. Bisa berada di Bitalk. Oke, Bitalk. Oke, jadi Teh Osa ini adalah salah satu wanita inspirasi ya teman-teman semua. Yang mana mungkin kita akan coba ya gali nanti kita supaya mendapatkan ya inspirasi-inspirasi lah dari Teh Osa ini. Nah, jadi Teh Osa kan sejauh yang saya tahu itu Teh Osa kan hidup dari keluarga yang berkecukupan lah ya. Ya, jadi alhamdulillah dari 6 bersaudara dan Teh Osa ini anak keempat ya. Betul. Anak keempat dan satu-satunya yang cewek. Ya. Nah, jadi gimana Teh hidup di tengah-tengah keluarga yang serba ada dan kemudian gimana sih tumbuh dari keluarga yang mungkin semuanya cowok, kakak cowok, adik cowok, tapi Teteh cewek sendirian. Nah, itu gimana tuh? Rasanya itu ada perasaan dijagain, ada yang rasa dijagain, tapi ada juga perasaan terlalu diprotek jadinya gitu kan. Ini mungkin karena sekarang jadi ngerti ya, mungkin karena satu-satunya perempuan, jadi perhatian tuh semuanya terpusat ke saya gitu kan. Waktu kecil sih kayaknya suka-suka aja gitu ya diperhatiin ya, pas ketika beranjak remaja ini ada sedikit masalah sedikit gitu kan, karena terlalu diprotek, tapi itu mungkin hal yang baik mungkin ya buat saya maksudnya, tapi itu yang bikin kurang nyaman dan wajar lakukan itu. Nah, kalau untuk di keluarga yang alhamdulillah ketika saya memutuskan sesuatu ada, itu justru saya di situ merasakan hidup yang belum pernah merasakan kesulitan gitu loh. Pengen apa-apa pasti instan ada, bahkan kita pengen 2 dikasih 4, selalu seperti itu gitu kan. Jadi ya setahu saya hidup tuh kayak gitu dulu ya, kayak gitu sih. Oke, seru, menarik ya. Jadi kadang jadi terprotek juga gitu ya, karena ya namanya cowok ngejaga adiknya yang cewek atau adiknya yang cowok ngejaga kakaknya yang cewek gitu ya. Oke. Nah, jadi kan Teh Osa ini dari dulu tinggal di Bandung Teh ya? Iya. Tinggal di Bandung. Nah, boleh nggak cerita sedikit tentang pengalaman Teh Osa mungkin masa remaja gitu ya, yang mungkin saat ini masih ingat dan berkesan banget dan itu terbawa dalam kehidupan atau mungkin dalam sebuah bisnisnya Teh Osa hari ini? Tentang apa ya waktu itu ya, mungkin saya waktu itu kan namanya hidup itu kan kita mau tidak mau ketika beranjak lebih dewasa itu bergaul dengan orang lain ya, atau mungkin di sekolah kita ketemu sama teman gitu ya, atau kehidupan orang lain lah di luar dari rumah saya ya. Nah, di situ sih saya baru menemukan bahwa ternyata hidup itu ternyata ada kehidupan yang saya tidak tahu gitu. Kan setahu saya kan kondisi seperti di rumah baik-baik aja gitu kan, mau apa aja ada gitu. Ternyata di luaran sana itu ada kehidupan yang banyak saya tidak tahu. Itu justru malah jadi penasaran, saya pengen tahu ada apa sih di luar kehidupan di rumah saya itu gitu. Oh gitu. Itu sih. Iya. Jadi kalau Teh Osa semenjak di Bandung kan dari kecil sampai beranjak dewasa itu tinggal di Bandung sampai akhirnya pernah sih di Jakarta. Oh, pernah di Jakarta juga. Oke. Tapi pada saat kuliah itu kan di Bandung Teh ya? Di Bandung. Nah, di Bandung di Universitas Telkom ya? Sekolah Tinggi Manajemen Telkom. Oke, Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis di Universitas Telkom. Betul. Nah, jadi ada yang menarik nih teman-teman semua dari Teh Osa ketika dia sedang kuliah. Nah, yang menariknya itu adalah Teh Osa pada saat kuliah di Manajemen Bisnis itu akhirnya mengambil sebuah langkah besar, teman-teman. Nah, langkah besarnya apa? Langkah besarnya adalah tidak melanjutkan kuliahnya itu. Nah, ini mungkin teman-teman juga penasaran nih Teh ya. Jadi kenapa sih di usia ketika kuliah kan ya usia yang sedang menentukan masa depan ya. Jadi kenapa kok Teh Osa berani gitu mengambil sebuah langkah itu untuk tidak melanjutkan
kuliahnya, apa yang menjadi landasan Teh Osa mengambil langkah itu, Teh? Ya, mungkin pengaruh dari lingkungan juga ya. Jadi kebetulan kan orang tua saya itu basicnya itu adalah pedagang ya. Pedagang, terus kebetulan juga kakak saya juga kuliahnya terlalu sibuk ngebantuin orang tua jadinya dagang. Jadi lebih suka bantuin orang tua kakak yang pertama tuh. Kakak yang kedua gak kuliah juga ya. Kakak yang ketiga kuliah sih di ITB ya, di Polban. Nah terus kondisi orang tua juga memang saya ingat banget gitu dari waktu saya SMA itu selalu ditekankan sama bapak itu bahwa kamu adalah seorang perempuan, kamu harus bisa kreatif, harus punya keahlian yang bisa menghasilkan uang di rumah. Jadi kamu bisa mengerjakan pekerjaan rumah sambil kamu menghasilkan uang. Jadi tidak terlalu ditekankan sekali soal kuliah. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab ya kenapa saya seperti yang kok aneh sih gitu kan, udah kuliah di situ kok tidak diselesaikan. Bahkan saya itu sudah skripsi di bab 3 kalau nggak salah ya, metodologi penelitian. Kalau nggak salah ya mau ke bab 4 lah gitu ya, mau ke pembahasan. Nah mungkin penyebabnya itu satu, terus yang kedua kondisi yang membuat saya memang tidak bisa lagi kuliah karena saya waktu itu akhirnya menikah. Ya, nah ketika menikah tuh nggak tahu ya, pokoknya mindset saya itu karena saya seorang perempuan, jadi kalau misalnya saya udah menikah saya udah jadi tanggung jawab suami, jadi saya nggak mungkin minta ke orang tua saya. Nah kebetulan suami saya waktu itu kayaknya nggak sanggup nyekuliahin saya, jadi ya udah saya hidup apa adanya aja, nggak usah kuliah. Kebetulan memang nggak terlalu terambisi juga mungkin ya, jadi keadaan itu jadi kayak alasan gitulah untuk nggak usah kuliah, nggak dilanjutin. Dan mungkin udah kepikirannya bahwa saya nyari uang harus di rumah, harus gini, jadi mungkin ya itu salah satu penyebabnya. Oh gitu ya. Jadi itu ya teman-teman semua, kenapa Teh Osa berani mengambil sebuah langkah besar itu ya. Nah, jadi Teh Osa juga gitu ya, ketika selesai mengambil sebuah langkah besar itu, akhirnya juga sambil memutuskan mencari sebuah pekerjaan gitu ya. Atau mungkin sebelum dari kuliah itu malah sudah kerjanya ya. Iya, nah, nanti sebelum. Saat itu tahun 90 berapa ya berarti ya? 97 saya berada di rumah makan yang tamunya tuh hampir semuanya orang Korea, nggak ada orang Indonesia. Dan mereka itu udah kayak dapurnya sendiri gitu. Jadi sekali makan itu pasti di atas 2 juta, 3 juta. Dan itu sehari 3 kali kan mereka makan. Jadi dari mulai sarapan, makan siang, dan malam. Justru malah mikir, wih gila duitnya banyak banget ya gitu kan. Jadi saya pemandangan pertama malah lihat itu. Jadi kayaknya ternyata ada ya orang yang bisa menghasilkan uang sehari itu dia bisa makan, anggaplah kalau sekali makan 2 juta berarti sehari 6 juta hanya untuk makan aja. Wah luar itu biasa lebih keren gitu kan. Jadi malah terinspirasi gitu. Ada ya ternyata di Indonesia yang punya penghasilan seperti itu. Kalau yang lain-lainnya yang pernah jualan di kelontongan, pernah di pinggir jalan gitu ya, saya cuman penasaran aja sih, pengen tahu kehidupan tuh kayak seperti apa sih gitu. Ya saya merasakan sih kayak jualan nggak ada yang beli dulu gitu ya, pasang tenda nungguin sampai malam terus nggak ada yang beli, akhirnya makanannya dimakan sendiri, taunya nggak enak. Jualan capek-capek ternyata makannya nggak enak. Aku inget banget ya jualan bubur kacang. Iya. Ada yang beli 1 kali. Datang tuh rombongan makan bubur kacang, terus udah gitu nggak habis semuanya. Nah udah nggak habis semuanya, kita kan dulu mikir dong kalau kita mau makan ini kan sayangnya buat dijual. Nah ketika memang sudah jam 1 malam ya mau nggak mau kita udahan gitu kan, yaudah kita lapar dimakan, tapi memang nggak enak. Jadi aku sebetulnya nggak bisa, tapi keadaan yang memaksa aku harus mencoba itu. Ripuh aslinya. Ripuh ya. Ripuh itu susah ya teman-teman. Iya. Susah harus ternyata. Bikin bubur kacang gitu kan, harus masak, ngegoreng ayam apa semua, dan itu saya lakuin sendiri, jagoanan kan aku kan. Iya. Oke, itu ya. Jadi Teh Osa melakukan semuanya sendiri ya, tapi tidak pernah menyerah juga ya dalam prosesnya. Enggak sih, nggak menyerah gitu. Waktu itu berhenti itu karena memang di daerah Dago itu udah ada pembersihan gitu, nggak boleh jualan di pinggir jalan. Mungkin kalau waktu itu tidak ada larangan, sampai sekarang saya masih di situ. Berarti beruntung ya pada saat itu dibersihkan di daerah Bandung ya, di daerah Dago. Aku udah beli lapak gitu ya, baru juga mulai berapa bulan gitu, hampir 6 bulan lah. Ternyata waktu itu sering ada pembersihan gitu. Ya bagus juga sih, kalau enggak mungkin saya masih di situ gitu. Iya betul. Jadi itu ya teman-teman yang berharga dari Teh Osa ketika
merasakan pada saat itu jadi karyawan di restoran, kemudian jadi kasir juga. Ya. Nah, ada yang menarik lagi nih dari Teosa. Ternyata Teosa itu pernah terjun juga di dunia entertain ya. Iya, 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 Jadi pernah main film juga Teh ya gitu. pernah. Nah, jadi pelajaran apa sih yang Teh Osa dapatkan ketika pada Hmm. waktu itu terjun di dunia entertainment yang mungkin hari ini menjadi kesan terbaik atau sampai hari ini masih ada loh ilmu atau pelajaran yang dulu pernah didapatkan ketika di dunia entertain itu. Mm-mm. Jadi itu tuh nunggu ini ya, nunggu setelah lulus SMA, itu kan ada masa menunggu ya biasanya ya. Nah Ya, di situ tuh ya iseng-iseng gitu kan, saya tuh daftarlah ke agensi-agensi dan itu diantar sama mama. Jadi saya tuh kayak itu kan terlalu protek itu ya, jadi kemana-mana tuh suka sama mama gitu kan dibarengin. Nah terus ternyata di situ tuh saya menyukai dunia acting gitu ya, nggak tahu kenapa, pokoknya kayak semacam tantangan aja gitu. Ketika saya harus memerankan menjadi orang di luar diri saya gitu. Nah ketika saya menyenangi itu kan mau tidak mau saya jadinya terjun dong ya ke lapangan dan ya syuting di Jakarta dan segala macam gitu kan. Pelajaran yang saya dapatkan di situ sih bagus ya, dalam arti itu kan seni ya, ya, ada kepuasan. Cuman mungkin ada yang hanya mencari uang, ada yang memang selain mencari uang, ada kepuasan ketika dia berkarya gitu kan. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan di situ, oh ternyata ada dua kategori ya gitu yang larinya ke seni itu. Ada yang memang semata-mata saya membutuhkan uang di jalan itu, ada juga yang memang pengen berkarya karena dia memang menyenangi sebuah hasil karya sih, itu sih. Jadi pelajaran juga buat saya. Saya dalam hati waktu itu mikir, saya sih pengennya hasil karya ya. Jadi next lah, nggak harus sekarang masa muda, nanti juga umur berapapun kalau berkarya itu kan bisa gitu. Jadi oke. membuat saya akhirnya eh, tidak dilanjutkan di dunia entertain itu. Oke, berbicara tentang karya nih Teh. Jadi kan dulu Teh Osa juga pernah masuk ke dalam dunia multi level. Iya, Ya, di sana juga ada karya kan ada. yang Teh Osa mungkin buatlah karyanya. Nah, apa sih yang menjadi pikiran pada saat itu kalau multi level pada saat itu menjadi salah satu passion yang pas untuk Teh Osa jalanin pada waktu itu Teh. Oke. Nah, gitu. Jadi waktu itu kan sebetulnya saya juga nggak ngerti-ngerti banget ya tentang network marketing konvensional, apa orang namanya juga baru lulus SMA, Hmm. terus juga kuliah nggak selesai, terus tiba-tiba kena masalah keuangan, ya udahlah mikirnya kan apa aja dikerjain gitu kan. Tapi yang saya suka di situ tuh justru bukan masalah bagaimana cara menjalankan bisnisnya, tapi saya suka di situ ada semacam seruan untuk membaca buku Hmm. ya. Nah, jadi ketika saya mau tidak mau membaca buku yang berhubungan dengan bagaimana caranya sukses, belajar dari biografi orang sukses, di situ malah justru saya terangsang untuk mencari lebih dalam lagi bagaimana sih caranya orang bisa menjadi sukses. Jadi sih yang tertariknya justru mungkin itu ya, lebih kepada edukasi tentang apa, harus baca bukunya. Jadi mau nggak mau saya jadi baca buku, keenakan. Saya senang baca buku dari dulu, tapi kan dulu baca bukunya pelajaran ya, Ya. IPA gitu ya, matematika. Nah kalau sekarang kan kayak belajar sesuatu yang baru gitu. Dan ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan, oh, ada kehidupan lain di luar kehidupan yang saya tahu di rumah gitu. Karena kan kalau belajar membaca biografi orang-orang sukses itu ternyata perjalanan-perjalanan yang perih ya. Nah itu Ya. tuh sesuatu yang baru buat saya, jadi saya seneng gitu. Oh, Itu gitu. sih Oke. akhirnya saya Nah, suka. jadi dari tadi kita ngomongin masa lalu, masa Mm-mm. lalu Teh ya. Nah, sekarang kan Teh Osa sudah punya perusahaan nih. Ya, Alhamdulillah Teh ya. Dan alhamdulillah. juga sudah mulai berjalan perusahaannya. Nah, apa sih perbedaan yang Teh Osa rasakan kalau dulu di masa lalu kan sebagai karyawan gitu Teh ya. Sekarang kan sebagai business owner dalam satu perusahaan nih. Nah, apa yang Teh Osa rasain Teh perbedaannya gitu? Jadi gini ya, jadi saya itu kan sekarang jadi owner sebuah perusahaan itu tidak masuk dalam rencana sama sekali gitu ya. Jadi tidak pernah masuk di dalam list impian. Makanya saya jadi bingung ya, katanya impian harus direncanain, tapi ini aku malah terjadi dengan begitu saja gitu ya. Jadi jujur ketika saya harus memiliki sebuah perusahaan itu ada proses tidak sebentar loh, memakan waktu sekitar 1 tahun
untuk bisa menerima, mengerti bahwa memang benar adanya saya harus memiliki sebuah perusahaan. Itu pun didorong oleh suatu keadaan di mana saya memiliki sebuah komunitas yang sudah terjalin gitu kan, dan itu terdiri dari teman-teman yang pada ujungnya kita menjadi lebih daripada sekedar teman, bahkan mungkin lebih dari sekedar persaudaraan ya, karena memiliki visi dan misi yang sama. Kekuatan itulah yang membuat saya berpikir bahwa kenapa ya Allah sudah menjadikan keadaan seperti ini di mana saya memiliki komunitas yang memang mau tidak mau sebagian besar dari mereka itu terpengaruh oleh saya ya. Jadi maksudnya saling membutuhkan. Nah, disitulah saya punya pikiran bahwa oke, saya berarti memang harus punya perusahaan. Pertama kali saya punya bisnis sendiri itu, perusahaan sendiri, jujur saya stres ya. Stres, nggak percaya diri ya, terus bingung gitu, aku tuh harus ngapain gitu ya. Terus akhirnya aku mencari tahu orang lain ya, coba ini bisnis owner ini gimana, aku cari tahu harus gimana gitu ya. Nah tapi di situ justru saya malah tambah stres. Aku malah nyari tahu malah tambah stres karena banyak sekali sesuatu yang memang maksudnya belum tentu sama gitu ya, maksudnya belum tentu sama apa yang dipikirinnya gitu ya. Itu membuat saya stres, kira-kira memakan waktu sekitar 1 tahun lebih, dan akhirnya saya menemukan jawabannya. Alhamdulillah saya balik lagi nanya ke diri saya, seseorang memiliki sebuah perusahaan itu tentunya didorong dengan kondisi yang berbeda. Ada yang memang sudah direncanakan, saya ingin membuat sebuah perusahaan. Misalnya ya tidak bisa disalahkan ya, kan kita pengen punya perusahaan juga selain kita menjadi manfaat buat orang lain, memiliki kontribusi juga dari situ. Nah saya juga nanya ke diri saya, terus kamu sendiri niatnya bikin perusahaan itu apa sih? Ya saya awalnya kan gak niat itu gitu kan, niatnya karena memang terdorong oleh keadaan yang dimana saya harus mewadahi komunitas saya ini gitu kan. Nah ketika saya mengingat lagi ke niat saya memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi kan. Akhirnya saya sudah sangat percaya diri, saya sudah sangat yakin dengan apa yang langkah yang saya ambil, dan saya tidak perlu harus seperti siapa atau meniru siapa, tapi saya lebih kepada mengikuti kata hati saya, dan saya meyakini bahwa saya berada di sini sekarang mewadahi komunitas yang ada itu bukan niat dari saya pribadi, tapi ini adalah semacam kayak tugas gitu ya, takdir yang sudah harus mau tidak mau diterima. Jadi saya lebih yakin bahwa ikutin kata hati saya yang saya yakini benar. Luar biasa. Jadi memang mungkin bukan berada dalam list dari impian gitu ya, tapi karena ada dorongan yang kuat dari teman-teman komunitas yang itu akhirnya mentakdirkan kalau Teh Osa harus punya perusahaan. Jadi gitu kayak takdir gitu kan. Jadi kayak takdir yang nggak bisa saya mau lari kemana, saya nggak bisa gitu. Sempat kepikir saya mau lari loh. Lari kemana ya gitu, zaman internet pasti mereka bakalan Teh Osa gitu kan. Teh Osa, aduh gimana ya, kemana ya gitu kan, udah susah nih gitu, udah nggak bisa kemana-mana gitu kan. Jadi ya kayak kalau sudah berbicara takdir itu kan kayak semacam jadi tanggung jawab kan. Betul. Ya, jadi ketika itu menjadi sebuah tanggung jawab ya akhirnya kita jadi ikhlas ngejalanin, dan kayak punya kekuatan aja gitu bahwa ya ini panggilan gitu. Kalau udah panggilan ya udah tinggal percaya aja gitu sama petunjuk-petunjuk yang ada gitu, lebih mendengarkan kata hati. Bahkan saya sempat ragu loh, bisa nggak sih aku ini jadi seorang business owner, soalnya kan aku gini gitu ya, ada nggak ya yang sukses tapi kayak gini pemikirannya gitu, kayaknya kok terlalu terlalu naif atau terlalu, kamu tuh ngapain dong bikin perusahaan gitu ya. Tapi akhirnya saya dapat jawabannya kan. Apa tuh Teh jawabannya? Jawabannya adalah ketika insya Allah gitu ya, saya juga nggak merasa saya bener banget gitu ya, tapi saya berusaha untuk benar gitu ya. Ketika semua karena Allah, insya Allah kita harus percaya diri, dan bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Mungkin menurut orang seperti tidak mungkin, karena perusahaan ini berjalan dengan siapa sih Osa gitu ya, tidak ada pengalamannya gitu kan. Terus ada siapa Osa, kayaknya direktur utama sendiri gitu. Gitu. Lihat perusahaan yang lain kan ada direktur marketing, ada direktur support system, ada direktur keuangan dan segala macam. Saya alhamdulillah ada orang-orang yang luar biasa, komisaris saya gitu kan, ada 2 dan 1 juga ada penasehat, walaupun tidak
terjun langsung, tapi mereka benar-benar memberikan pencerahan-pencerahan ketika saya membutuhkan. Ya. Jadi mereka itu luar biasa ya, dikirimkan sama Allah tuh kebaikan untuk komunitas saya sih. Saya berpikir ini adalah doa-doa mereka yang terkabulkan sehingga diketemukan dengan orang yang begitu luar biasa gitu ya kasih sayangnya, karena memang mereka itu hanya mensupport aja dan silakan sejalannya Osa mau seperti apa. Jadi sama sekali hanya support, dan itu benar-benar membuat saya menjadi jauh lebih percaya diri lagi gitu, bahwa Allah kirimkan orang-orang Orang yang luar terbaik ya. biasa dalam kehidupan saya dan para komunitas itu. Ya, alhamdulillah banget ya gitu. Jadi mudah-mudahan bisnisnya Teh Osa juga gitu ya teman-teman, kita doakan bisa berdampak buat banyak orang, dan ini bisa menjadi salah satu juga gitu ya jalan orang-orang yang di sekelilingnya menjadi sukses juga. Amin ya Mungkin Teh ya. gini ya Kang ya, saya bukannya sombong, saya sadar kok bahwa saya ini tidak memiliki kekuatan yang lebih gitu, karena bagaimanapun juga saya kan hanya manusia yang penuh dengan keterbatasan gitu kan. Tapi saya percaya gitu bahwa tidak, bagi Allah tuh mudah. Jadi saya kenapa begitu optimis dengan keberhasilan komunitas saya ini, karena ketika kata Allah iya, ya pasti iya. Oke, luar biasa banget nih ya. Terlalu pede nggak sih? Gimana? Terlalu pede ya? Nggak apa-apa. Iya kan, pede berarti saya tidak meragukan Allah. Betul. Jadi PD-nya itu bukan sombong ya teman-teman, Karena tapi kalau saya pribadi saya nyadar saya nggak terlalu ngerti banyak. ya. Jadi karena Teh Osa itu sebenarnya bukan sombong atau terlalu over PD, tapi yakin ya Teh ya. Ya. Yakin dengan adanya takdir ini gitu ya, dan menjalankannya juga melibatkan Allah gitu Teh ya. Alhamdulillah. Nah, ada yang menarik lagi nih Teh. Kalau kita lihat nih dari tadi kan Teh Osa itu multi talent lah. Bisa jadi kasir. Ya, bisa jadi pedagang pinggir jalan gitu ya. Bisa jadi apa? Payet pernah, Apa teh? mayetin baju. Mayetin baju pernah gitu ya. Mayetin teh apa? Mayet tuh kayak masang-masang yang nyala-nyala di sini tuh, kayak baju-baju kebaya yang dia tuh bisa. Ya, jadi kayak menyulam-nyulam gitu ya. Bisa kayak menyulam, bisa jadi salesman pernah. Sales girl ya, bukan sales girl pernah. Terus kemudian supir juga pernah. Saya kan supir handal. Jualan es kelapa pinggir jalan juga pernah Teh ya. Jualan tahu Sumedang pernah. Jual tahu Sumedang pernah. Sekarang alhamdulillah jadi business owner nih ya teman-teman. Nah, jadi kalau bisa disebut ya salah satu wanita yang multi talent lah Teh ya. Bisa jadi apa aja gitu, bukan maksudnya apa aja itu dari tadi jadi seorang supir, jadi kasir, sampai sekarang business owner, yaitu banyak lika-liku yang sudah dihadapin kan. Nah, kira-kira apa nih Teh rahasianya Teh Osa bisa banyak hal yang dikerjakan atau multi talent lah Teh, seperti itu. Iya. Berbicara tentang multi talent ya, saya sendiri sebetulnya ketika melihat ke belakang gitu ya, kok bisa ya kayak gini, kok bisa ya kayak gini. Jadi ternyata saya suka bilang ke teman-teman saya juga ya, bahwa kita itu sebagai manusia itu jangan terlalu menganggap bahwa kita itu tahu segalanya, bahwa kita itu pintar banget. Justru ketika kita merasa bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sama Allah, itu benar-benar nggak ada apa-apanya. Justru saya itu seolah-olah kayak multi talent, bisa ini bisa itu, sebetulnya bukan karena saya yang bisa loh Kang, karena saya fokusnya kepada tujuan saya, sehingga akhirnya Allah yang menggerakkan saya bisa begini bisa begitu. Karena aneh gitu ya, satu sisi saya nggak belajar banyak, tapi tiba-tiba bisa karena terdesak sama situasi di mana saya ingin menyelesaikan satu masalah. Nah ketika saya benar-benar ingin menyelesaikan suatu masalah, yaitu ngedadak pinter. Kita jadi ngedadak pinter, nggak beda jauh kayak orang yang dikejar anjing gila itu kan, ngedadak pinter lompat jauh ya, sama gitu loh. Ketika kita merasa bahwa tujuan kita itu adalah penting, menjadi sebuah tanggung jawab yang mau tidak mau harus kita selesaikan, ya kita insya Allah kecerdasan spiritual itu akan kita dapatkan. Artinya kecerdasan yang bukan dipelajari secara disengaja, tapi memang kita tiba-tiba jadi bisa. Oke, ya. Ini terakhir nih Teh ya, terakhir. Jadi pesan nih dari Teh Osa gitu ya, yang mungkin alhamdulillah gitu ya bisa disebut sudah hari ini tuh udah sukses lah Teh ya gitu. Kan sukses itu ukurannya masing-masing Teh ya gitu. Tapi sukses punya perusahaan aja dulu gitu. Betul, sukses punya perusahaan itu juga sukses. Sukses jadi ibu yang baik buat keluarga itu juga sukses. Nah, tapi pesan nih dari Teh Osa buat teman-teman yang saat ini mungkin nonton,
yang saat ini sedang berjuang gitu Teh ya, tapi berjuangnya itu dia dalam kondisi yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan passionnya gitu. Nah itu pesannya gimana Teh gitu? Ya kalau ngomongin soal passion sih, saya juga tadi ya jualan tahu jualan itu bukan passion ya sebenarnya. Ya kan bukan passion ya, terus jadi Iya. di restoran kayak gitu-gitu itu bukan passion sih. Jadi memang kalau kita ngomongin soal passion gitu ya, kadang hidup ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, karena Allah punya rencana yang lebih hebat daripada kita. Tapi ketika kita memang menyadari bahwa hidup ini ada yang mengaturnya, sehingga akhirnya menurut saya nih ya, semua itu menjadi harus dinikmati. Jadi nggak harus mengikuti. Karena gini ya, kalau ini pandangan aku pribadi ya. Kalau ngomongin passion itu kan apa ya, ada sesuatu yang dinikmatin gitu ya. Mungkin lebih ininya saya bilang ada sedikit nafsu di situ, keinginan. Saya inginnya gini kan itu nafsu ya. Iya. Tapi kalau sudah berbicara tentang bahwa saya hidup harus menjalani takdir yang sudah diberikan, itu kan jadinya bukan masalah nyari saya pengennya gini, saya pengennya gitu. Tapi apa yang ada di depan mata, apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Gitu sih. Oke, gitu Jadi ya. untuk teman-teman nih mungkin yang sekarang ngerasa bahwa aku kan kuliahnya biologi, kok aku kerjanya di bagian hukum ya. Sebetulnya nggak ada yang salah sih dengan itu menurut saya gitu ya. Ya. Selama kita merasa bahwa hidup itu yang penting tiap hari harus berprestasi, harus berkarya, apapun ada yang di depan kita ya harusnya kita nikmatin itu. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Jadi di episode pertama Bitalk ini kita sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Teosa. Nah buat teman-teman semua, jadi kita akan lanjut di episode-episode yang selanjutnya untuk Bitalk ini. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar kira-kira nih kita akan mengupas tuntas tentang Teosa apalagi nih. Teman-teman boleh komen ya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi kita di Bitalk episode selanjutnya.